Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Nida Arif. Kali ini saya mau sharing mengenai bagi yang sudah punya visa C317, visa penyatuan keluarga ya. Apa yang dilakukan setelah mendapatkan visa tersebut? Oke, stay tune. Tapi sebelumnya di like dulu dong, di komen, kemudian di subscribe ya, dan tekan lonceng di sebelahnya. Dan bila berkenan bisa di share di medsos kalian semua. Terima kasih. Hai, oke lanjut ya. Jadi apa yang dilakukan setelah visa izin tinggal WNA disetujui? Pasti teman-teman bertanya-tanya ya. Apa aja yang dilakukan kewajiban-kewajiban WNA dan penjaminnya setelah kita pegang visa izin tinggal? Yang pasti WNA bisa langsung cus terbang ke Indonesia. Dan bagi yang apply-nya onshore atau WNA-nya sudah berada di Indonesia ketika apply, itu bisa tenang tuh tanpa dikejar-kejar mimpi horor, overstay. 1 jeti per hari cuy. Nah, di sini saya mau sharing mengenai kewajiban apa yang harus dilakukan WNA dan sponsornya setelah visa izin tinggal sudah disetujui dan WNA kemudian sudah berada di Indonesia. Untuk pemegang visa kunjungan B211A ini nggak termasuk ya, karena tidak perlu melapor apa-apa lagi selain harus memperpanjang setiap 60 hari. Karena masa tinggal hanya bisa sampai 60 hari dan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali, masing-masing tidak lebih dari 30 hari. Itu yang visa kunjungan ya. Sekarang kita yang teman-teman yang pegang visa izin tinggal C317, yuk kita ikutin. Jadi setelah visa sudah di-approve, segera melapor ke kantor imigrasi sesuai domisili penjamin atau yang tertera di surat persetujuan visa. Tujuannya untuk melakukan aplikasi izin tinggal dan aplikasi Multiple Exit Re-entry Permit atau MUP. Izin keluar masuk Indonesia supaya visanya tidak hangus apabila harus keluar masuk Indonesia kemudian hari ya. Terutama untuk pasangan yang masih tinggal di luar negeri nih. Siapkan dokumen berikut ya. Bawa dokumen-dokumen yang pernah di-upload ya, pernah di-upload di saat aplikasi online, itu bawa kembali. Jadi masing-masing adalah asli dan kopi buku tabungan atau surat referensi bank. Kemudian asli dan kopi surat permohonan atau jaminan bermaterai. Asli dan kopi paspor WNA. Kemudian kopi sampul paspor, kemudian asli dan kopi buku nikah, kemudian asli dan kopi KTP penjamin, kemudian asli dan kopi surat keterangan domisili apabila tempat tinggal dan alamat KTP-nya berbeda. Kemudian kopi CNI, ini opsional ya, boleh dilampirkan boleh tidak. Kemudian asli dan kopi surat permohonan alih status dari visa 317 ke ITAS bermaterai. Kemudian asli dan kopi surat permohonan MUP yang Multiple Exit Re-entry Permit tadi ya bermaterai. Kemudian di sana ada form ya, namanya Perdim 24 dan Perdim 25. Ambil aja di sana kemudian isi ya. Di situ ada tanda tangan penjamin dan WNA-nya. Diisi kemudian dijadikan satu. Juga ada asli dan dokumen-dokumen yang tambahan COVID itu ya yang pernah di-upload ketika saat aplikasi online itu dibawa aja karena khawatir diminta. Semuanya dijadikan satu di map imigrasi yang diberikan oleh petugas loket. Saat sampai kantor imigrasi, langsung datangi bagian orang asing. Ambil nomor antrian segera, karena makin siang makin panjang antriannya. Jadi sebaiknya datang pagi pas kantor imigrasi buka. Setahu saya, sejak COVID ini pelayanan hanya dibatasi sampai jam 12 loh. Nah, setelah dapat nomor antrian, tunggu aja sampai nama WNA-nya dipanggil. Setelah dipanggil, kita menuju loket dan serahkan semua dokumen yang sudah disiapkan tadi. Kemudian petugas akan langsung cek kelengkapan dokumennya. Apabila dokumen lengkap, maka kita disuruh tunggu untuk proses berikutnya. Tapi apabila dokumen tidak lengkap, petugas akan mengembalikan semua dokumen ke kita dan kita diminta melengkapi untuk kembali besoknya. Nah, makanya guys, lengkapi dulu. Repot harus bolak-balik kantor imigrasi, terutama yang bekerja. Terpaksa harus izin majikan kan untuk urus pribadi kayak gini. Maaf Ndoro, Inem terpaksa harus izin karena harus nganter suami Inem yang ganteng kebangetan ini ke kantor imigrasi. Maaf ya Ndoro. Oh ya, tadi sampai tunggu proses berikutnya ya. Nah, sampai pada waktu nama orang asingnya dipanggil, datangi loket tadi. Nyantai aja ya guys, gak usah lari. Nah, petugas akan kasih print out billing kode kayak gini. Ini namanya bukti pengantar pembayaran. Dan kita disuruh balik lagi 3 hari kemudian untuk foto dan sidik jari WNA. Sampai sini urusan dengan kantor imigrasi sementara selesai dan Inem boleh pulang kembali kerja. Diperhatikan ya guys, ada tanggal kadaluarsanya tuh. Jangan dimakan kalau sudah kadaluarsa. Sorry, bukan lagi ngomongin makanan ya, maaf ya. Kita dikasih waktu sampai 7 hari untuk melakukan pembayaran.
Nah, bagian ini enak banget nih karena bayarnya pakai rupiah. Inem bisa bayar dengan duduk manis di depan komputer, klik klik klik, bayar. Beda waktu bayar visa yang waktu itu ya, yang pakai mata uang dolar ya guys. Flashback nih, karena saya ada di Jakarta, prosesnya gampang. Tinggal lakukan antri di teller dengan satu nomor antrian untuk dua transaksi. Jadi transaksi yang pertama, karena saya bawa rupiah, maka harus beli dolar sesuai kurs saat itu. Saat beli dolar ini dimintain PWP ya guys. Kemudian transaksi kedua, bayar visa yang USD 150 tadi dengan menyerahkan billing kode yang ke mbak tellernya. Nah, curhat dari beberapa teman-teman ya di luar daerah, terutama yang tidak tinggal di kota besar, susah banget untuk transaksi bayar visa dengan bawa rupiah. Ada bank yang bilang nggak punya stok dolar lah, ada bank yang bilang harus buka rekening valuta asing lah. Jian, angel temen rek. Tapi tenang aja guys, mudah-mudahan usulan tertulis saya ke Dirjen Imigrasi disetujui untuk merubah pembayaran visa menjadi rupiah dengan pertimbangan sekarang kan sudah e-visa. Visa sudah tidak diambil lagi di KBRI dan di KJRI. Jadi menurut saya banyak alasan yang untuk bisa merubah ke rupiah dengan kesulitan-kesulitan yang tadi saya jelaskan. Terus kemudian lalu apa yang terjadi setelah Inem klik-klik cantik di depan internet banking? Ya udah, tunggu aja sampai 3 hari kerja sesuai informasi petugas imigrasi untuk datang lagi untuk foto dan sidik jari. Nah, 3 hari kemudian kunjungi kantor imigrasi lagi. Jangan lupa ambil nomor antrian segera. Setelah nama dipanggil, please jangan lari ya, apalagi lari dari kenyataan, oke? Datangi ruang foto, WNA melakukan foto dan sidik jari. Nah, selesai urusan ini, paspor akan dikembalikan dalam waktu 1 minggu ke depan. 1 minggu kemudian balik lagi ke kantor imigrasi ambil paspor. Di sesi ini nggak perlu ambil nomor antrian, taruh aja bukti pembayaran ITAS dan MERP di tempat yang disediakan di loket. Nanti akan dipanggil nama WNA-nya dan petugas mengembalikan paspor WNA. Di paspor sudah ada stempel ITAS dan MERP dan masa periodenya. Sudah beres mbak? Belum, hah? Tapi tenang aja, kali ini kita hanya tinggal duduk aja, duduk manis depan komputer karena kartu izin tinggal terbatas elektronik akan dikirim by email. Kayak gini nih ya. Mengenai syarat-syarat dokumen yang dibawa, mungkin karena tadi saya ngomongnya mungkin kecepatan ya. Ini saya kasih di sini. Silakan dibaca baik-baik, dilengkapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Kalau ada yang perlu surat, contoh surat tadi permohonan alih status dari visa 317 ke ITAS dan alih status aplikasi MERP, itu bisa masuk ke blog saya ya, karena di sini saya nggak bisa nulis di bawah di komen itu terlalu panjang. Blog namanya ilalanggras.com. Di situ ada ini ya, postingan saya mengenai hal ini. Diklik aja, kemudian di copy paste bisa kok. Terima kasih ya sudah menyaksikan sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.